أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat tadi bicara tentang pesan utama Al-Quran atau maksud utama diturunkan Al-Quran. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu susah, untuk membuatmu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ia hanyalah peringatan bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih garis bawah. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuatmu susah, membuatmu celaka. Jadi Al-Quran tidak pernah dimaksudkan untuk menyusahkan manusia. Al-Quran tidak pernah dimaksudkan untuk mencelakakan manusia. Ia adalah peringatan bagi yang takut kepada Allah. Ibarat dunia ini kita anggap sebagai produk. Produk itu bahasa Arabnya makhluk. Ada penciptanya. Bahasa Arabnya namanya Al-Khaliq. Penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta mengatur ciptaannya ini, produknya ini dengan satu manual produk namanya Al-Quran. Maka barang siapa yang menggunakan manual produk ini dengan sebaik-baiknya, maka produk ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk membuat produk ini hancur. Tidak pernah dimaksudkan agar dunia dan makhluk ini hancur. Tapi dimaksudkan untuk membuat dunia ini, makhluk ini bisa bahagia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak untuk utus engkau kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta. Mindset ini, pandangannya harus kokoh. Jadi Quran tidak pernah dimaksudkan untuk menyusahkan manusia, membuat manusia celaka. Kalau faktanya manusia merasa tidak nyaman dengan Al-Quran, merasa susah dengan Al-Quran, maka jelas jawabannya manusia yang harus diselesaikan. Ibarat mobil ada manualnya. Manual mobil dimaksudkan agar para sopir dan para teknisi bisa menjalankan mobil dengan baik. Kalau ada faktanya orang merasa repot dengan manual mobil atau merasa tidak nyaman terkekang dengan mobil, maka yang jadi masalah bukan manualnya, tapi orangnya. Bisa jadi karena tidak paham, atau bisa jadi karena tidak mau paham, atau bisa jadi karena merasa lebih pintar, dan seterusnya. Inilah masalah utama manusia ketika berhadapan dengan Al-Quran. Quran membuat kita justru mudah. Maka diwajibkanlah suami istri menjalankan hukum kewajiban suami istri. Mudah hidupnya. Seorang ayah mengurus anak dan istrinya. Tetangga berbuat baik sama tetangganya. Orang-orang kaya menyayangi orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang tidak punya mendoakan orang-orang kaya. Itu manual. Membuat hidup menjadi mudah. Jadi, kalau ada orang yang merasa tidak nyaman, tidak merasa mudah dengan Al-Quran, maka jelas masalah utamanya pada manusianya, bukan pada Al-Qurannya. Disinilah ayo kita belajar untuk merasa nyaman dengan Al-Quran. Karena rumusan utamanya, Quran datang bukan untuk menyusahkan. Jadi kalau kita merasa susah, yang jelas harus diselesaikan adalah kita. Yang pertama, ayo kita belajar memahami Al-Quran. Sehingga kita tidak salah memahami Quran atau nggak mau paham dengan Quran. Kalau kita paham, kita akan ketemu betapa hidup dengan Quran adalah hidup yang mudah dan menyenangkan, membahagiakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita bangun mindset yang benar tentang Al-Quran. Quran bukan buku ancaman, tapi Quran itu produk manual yang Allah yang pencipta tetapkan untuk makhluknya, untuk ciptaannya. Jadi kita justru merasa terbantu oleh Al-Quran. Al-Quran bukan hanya tulisan Arab tanpa makna. Al-Quran itu adalah wahyu Allah untuk hambanya, agar hambanya itu bahagia. Rahmah lil alamin. Dibangun mindset.
Awas, jangan-jangan merasa sesak dengan Quran itu karena mindset kita yang salah tentang Al-Quran. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran itu merasa tidak tepat, padahal sungguhnya tepat. Jadi yang masalah bukan Qurannya, tapi mindset kita. Yang ketiga, ayo tata hati kita. Jangan-jangan telah masuk di hati kita penyakit nifak, munafik, sehingga lebih membenci Al-Quran daripada yang lain. Hanya orang munafik yang membenci Al-Quran. Dan hanya orang-orang yang sakit hatinya yang membenci Al-Quran. Kalau demikian, maka yang diobati bukan Qurannya, tapi kita yang diobati. 3. Pahami, bangun mindset, dan tata hati. Insya Allah, Quran terasa nyaman di hati kita dan menjadi mudah untuk kita semua. Demikian, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.